wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhidan Ahmad, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022, bidang studi fikih. Saya akan melaksanakan uji kinerja periode 1 tahun 2023. Saya guru bidang studi fikih pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Maghfirah, Hutada A, Kecamatan Talagajaya, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa hari ini kita pelajaran fikih ya. Sekarang bertanya dulu sebelum belajar, seperti biasa apa yang kita lakukan? Berdoa. Oke, sikap berdoa. Ayo doa belajar, doa mulai. Muhammad Rafli sakit ya, dia masih di rumah sakit. Muhammad Surya, Muhammad Aldi Saban, Alicia, Aulia Ramadhani, Kalista, Kalia, Delvi izinnya, Zikra, Fatmawati, Hikaria Zahra, Khairun Nisa, Nur Atika, Siti Aulia, Siti Kalista, Siti Nur Maryam, Suci, Hadir Bu. Sutriawati, Hadir Bu. Lamia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Syarat sholat. Siapa yang masih ingat? Ada berapa itu syarat sholat? Hafiz, syarat sholat ada dua kan? Yang pertama apa, Hafiz? Syarat wajib sholat. Iya, bagus. Syarat wajib sholat. Yang kedua apa? Syarat sah sholat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rukun sholat. Hari ini yaitu setelah melaksanakan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menyebutkan rukun sholat. Kemudian yang berikut, mengidentifikasi rukun sholat. Jadi tujuan pembelajaran kita. Oke, sekarang perhatikan gambar. Kira-kira ini gambar tentang apa? Tentang sholat. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Iya, gambar apa saja? Orang yang sedang melakukan apa? Iya, sholat apa saja yang dia lakukan di dalam gambar ini? Ada apa saja? Sholat itu banyak ya, ada gerak, ada apa saja? Coba. Ada yang berdiri, apa lagi? Ada lagi apa? Ada yang sujud, bagus, apa lagi yang tampak di gambar? Ada yang sedang ruku, apa lagi? Ada yang sedang takbir, bagus, apa lagi? Ada yang apa? Iya, ada yang
Oke, jadi ini adalah gerakan-gerakan sholatnya. Hari ini kita belajar mengenai rukun sholat. Ya. Rukun sholat ya. Coba apa itu rukun sholat? Siapa yang masih ingat siapa yang sudah tahu rukun sholat itu apa saja apa? Coba Farel, kasih besar suaranya. Iya, rukun sholat itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Bagus ya. Jadi rukun sholat adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan bagaimana? Ya? Iya, bagus, sholatnya tidak sah. Misalnya kita melaksanakan sholat, ada salah satu rukun yang kita tinggalkan, kita abaikan, berarti sholat kita tidak sah. Siapa yang sudah tahu rukun sholat ada berapa? 13. Coba yang pertama apa? Suci tahu yang pertama rukun sholat itu apa? Iya, bagus. Yang pertama niat ya. Jadi sebelum sholat kita harus berniat dulu. Yang kedua apa? Siapa yang sudah tahu rukun? Coba Abdul Qadir. Iya, bagus. Ketiga takbiratul ihram. Yang keempat coba Membaca Al-Fatihah. Iya, bagus, membaca Surat Al-Fatihah. Yang kelima yang sudah tahu rukun sholat yang kelima angkat tangan. Coba Hikari. Yang kelima. Ruku dengan tumaknina. Bagus. Yang berikut yang keenam. Bagus. Iktidal dengan tumaknina. Nah, yang ketujuh. Sujud berapa kali sujud? 2. Ya, 2 kali ya. Jadi sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang berikut rukun sholat yang berikut apa? Iya, duduk di antara 2 sujud. Kalau duduk di antara 2 sujud itu duduk apa itu namanya? Kemudian yang berikut apa? Duduk tasyahud akhir. Yang berikut rukun sholat berikut apa? Apa? Membaca doa tasyahud. Yang berikut apa lagi? Oke, yang berikut apa, Hafiz? Mengucapkan salam yang pertama. Iya, bagus, mengucapkan salam yang pertama. Kalau mengucapkan salam itu bagaimana gerakannya? Menengok kemana? Salam pertama itu gerakannya menengok ke kanan ya. Kepala kita tengokkan ke kanan ya. Sambil mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Jadi rukun sholat yang terakhir apa? Tertib atau berurutan. Oke, sekarang perhatikan, rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Apabila kita tidak kerjakan, maka sholat kita tidak sah. Tadi itu kamu sudah sebutkan ada 13 rukun sholat. Yang pertama niat, ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus berniat dulu. Ada 5 sholat fardu sudah ada niatnya, sudah tahu. Misalnya sholat zuhur, niatnya bagaimana? Sholli bagus. Jadi itu niatnya ya. Oke, yang berikut rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi bagaimana jika kita tidak mampu berdiri? Misalnya kita sakit, tidak bisa berdiri, ada rasa pusing atau suka muntah atau bagaimana terasa tidak enak badan. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Ya, duduk. Ya. Apa bisa sholat sambil duduk? Bisa. Kalau tidak bisa juga duduk bagaimana? Iya, berbaring ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk ya, bisa sholat dalam keadaan duduk. Itu bagi yang tidak mampu berdiri. Misalnya ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tidak mampu berdiri lama, dia bisa duduk ya. Bisa duduk sholat, duduk di kursi atau duduk di bawah. Kemudian yang berikut yang kalau misalnya ada yang sakit, tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, maka dia berbaring. Jadi sholat itu bisa dilaksanakan dalam posisi apapun, posisi duduk dan berbaring. Tetapi kalau
Walaupun demikian kita tidak boleh tinggalkan ya. Sholat itu adalah sesuatu yang wajib, sholat fardu. Tidak bisa kita tinggalkan. Dalam keadaan apapun kita tidak bisa meninggalkan sholat. Sholat fardu karena ini sholat fardu itu termasuk rukun Islam dan tidak boleh kita tinggalkan, harus kita kerjakan. Oke, yang berikut takbiratul ihram. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Ini gambar gerakan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ya. Sejajar hingga sejajar dengan bahu ya. Lurus. Telapak tangan menghadap ke mana? Ke depan ya. Kemudian mengangkat tangan ini mengucapkan apa? Apa yang diucapkan ketika takbiratul ihram? Bagus, Allahu Akbar ya. Oke, setelah takbiratul ihram apa? Membaca surah Al-Fatihah. Sudah hafal semua ya surah Al-Fatihah? Bagus. Jadi itu rukun salat. Surah Al-Fatihah itu harus di setiap rakaat salat kita harus kita baca ya. Tidak boleh kita lupa. Misalnya di rakaat pertama saja aku baca surah Al-Fatihah, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak usah saja. Kan yang penting sudah di rakaat pertama sudah dibaca. Tidak boleh. Harus kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pada setiap rakaat sholat. Misalnya sudah selesai rakaat pertama, kemudian menuju rakaat kedua, masih juga dibaca surah Al-Fatihah. Begitu juga rakaat ketiga dan keempat harus kita baca ya. Tidak boleh kita tinggalkan. Jangan karena kita sudah baca di rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat sudah kita tidak baca lagi. Jadi surah Al-Fatihah itu dia termasuk rukun, maka di setiap rakaat sholat harus kita baca. Bagus, oke. Yang berikut, ruku dengan tumakninah. Bagaimana gerakan ruku? Dia membungkuk, ya. Tangannya lurus, tangannya di lutut, kemudian badannya lurus ya, jangan bengkok. Kemudian pandangan kemana? Ke tempat sujud. Jadi tidak bengkok, jadi harus lurus belakangnya, punggung kita harus lurus. Kemudian menghadap ke tempat sujud, kemudian lutut di tangan lurus, letakkan di lutut. Kemudian yang berikut, iktidal atau bangun dari ruku dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang dan diam sejenak. Artinya tidak boleh terburu-buru ya. Kalau sholat itu tidak boleh buru-buru. Jadi harus kalau setiap gerakan sholat itu ada doa-doanya. Jadi harus berdoa dulu, jangan terburu-buru ya. Itu namanya tumakninah, harus dalam keadaan tenang ya. Tenang sejenak, diam dan tenang sejenak. Yang berikut apa? Sujud 2 kali dengan tumakninah ya. Itu rukun yang berikut. Bagaimana gerakan sujud? Iya, jadi itu rukun sujud ya. Jadi wajah kita tempelkan di atas di lantai atau di atas sejadah ya. Menempel dahi sama hidung ya. Bukan kepalanya tapi wajahnya, dahi sama hidung itu harus menempel. Kemudian tangan telapak tangan juga dibuka ya, jangan digenggam ya. Dalam keadaan terbuka tangannya, telapak tangan kita harus terbuka. Ditempelkan di atas lantai atau sajadah. Menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, ini gambarnya ya. Perhatikan gambar. Duduk di antara dua sujud. Namanya duduk iftirashi. Coba lihat posisi kakinya, posisi tangannya, posisi duduknya seperti ini ya. Duduk di antara dua sujud seperti ini posisi duduknya. Duduk iftirashi ya. Jari-jari kaki sebelah kanan, yang kiri dilipat. Badan bertumpu di kaki kiri. Kemudian kaki kanan dilipat ke belakang, jari-jari kaki menghadap ke kiblat ya. Perhatikan gambar. Kedua tangan di atas paha dalam keadaan terbuka, tidak digenggam ya. Dalam keadaan terbuka diletakkan di atas paha itu kedua tangan kita. Itu posisi duduk apa? Duduk di antara
Dua sujud atau duduk iftirashi. Kemudian duduk tahiyat atau tasyahud akhir. Ya. Pada duduk tasyahud akhir ini dia disebut dengan duduk tawaruk. Perhatikan posisi duduknya pada gambar. Nah, seperti itu. Hampir sama dengan duduk iftirasya, tetapi untuk kaki kirinya agak keluar sedikit dari, agak kelihatan sedikit. Kemudian jari-jari kaki sebelah kanan tetap menghadap kiblat. Ya, seperti itu duduknya ya. Sudah lihat? Sudah. Oke, yang berikut membaca tahiyat atau tasyahud, membaca doa tahiyat atau tasyahud ya. Doanya sudah ada yang tahu? At-tahiyatu ya, bagus. Oke, assalamualaikum. Oke, yang berikut membaca selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu bacaan selawat? Bagaimana bacaannya? Coba zikra. Allah. Iya, bagus. Jadi itu selawat ya. Selawat atas Nabi. Kemudian yang berikut mengucapkan salam yang pertama ya. Rukun sholat yang berikut adalah mengucapkan salam yang pertama. Itu rukun sholat. Jadi jangan lupa kalau sudah selesai membaca doa tasyahud, membaca salawat harus mengucapkan salam pertama sambil menengokkan kepala kemana? Kemana? Ke kanan. Bagaimana bacaannya? Yang terakhir rukun sholat. Tertib. Tertib itu artinya dia berurutan ya. Berurutan ya. Tidak boleh dilewati salah satunya. Secara urut dari awal sampai akhir gerakan sholat itu yang benar. Jangan seenaknya saja karena gerakan sholat itu sudah ditentukan mulai dari niat sampai salam. Jadi sesuai urutannya kita laksanakan ya. Tidak boleh ada yang dilewati atau ada yang tidak sesuai urutannya ya. Misalnya mau baca surah Al-Fatihah sudah langsung sujud, belum ruku sudah sujud ya. Tidak boleh, harus sesuai dengan urutannya juga dikerjakan dengan tertib ya. Jadi itu rukun-rukun sholat. Ada yang tidak jelas dari penjelasan tadi, ada yang belum dipahami. Nurmania sudah paham? Sudah paham dengan apa materi tadi tentang rukun sholat? Surya? Ada yang belum paham? Atau ada dari materi tadi yang dijelaskan masih kurang, atau ada yang tidak dipahami, atau ada yang kurang dimengerti? Sudah? Sudah tidak ada lagi ya? Oke, sekarang Ibu bagi LKS ya? Untuk jangan lupa ditulis namanya. Tulis namanya. Jawab langsung saja di sini sudah disediakan lembar jawabannya di bawah. Silakan ditulis nama. Tulis namanya ya, jangan lupa. Di dalam kolom ini kamu cukup dicentang saja ya. Misalnya nomor 1, sholat diawali dengan bacaan niat. Ini ada kolom ya dan kolom tidak. Misalnya jawabannya ya, berarti dicentang di kolom ya. Kalau jawabannya tidak, berarti dicentang di kolom tidak ya. Bisa? Oke, silakan. Soalnya isian. Jawaban singkat
menjawab. Ada 5 nomor sudah ada. Sediakan tempat untuk menjawab. Silakan tulis saja jawabannya. Ada yang sudah selesai menjawab? Ya. Sudah selesai dikumpul. Mana yang sudah selesai? Yang belum selesai cepat. Ya sudah. Mana? Oke, iya bagus. Ini yang pertama. Oke, sekarang bagi kelompok ya. Kita akan ada tugas kelompok. Bagi kelompok ini baik untuk kelompok. Ayo berdiri ke sini, berdiri. Ini tugas kamu mengidentifikasi rukun sholat ya. Jadi sudah ada tertulis di sini. Silakan identifikasi yang mana saja rukun sholat ya. Kemudian yang termasuk rukun sholat dituliskan di dalam kolom sini. Bisa ya? Paham? Jadi kerja sama kelompok ya. Jadi bukan hanya ketua yang bekerja yang berpikir, tetapi semua anggota kelompok usahakan juga mencari jawabannya yang ada di sini. Oke? Silakan kerjakan bersama-sama. Rukun sholat apa saja? Silakan dilihat di situ rukun sholat. Rukun sholat. Sama-sama bekerja sama. Mencari jawaban yang benar yang mana termasuk rukun sholat. Ayo baca-baca itu. Baca-baca itu. Ayo lagi.
Oke, sudah selesai ya? Ya. Kelompok 1, Zakia, coba semua kerjakan di depan kelas hasil dan sim dan sim. Yang lain perhatikan, kelompok lain perhatikan ya. Tidak ada yang bercerita, perhatikan di sini semua. Kasih pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu niat, dua berdiri bagi yang mampu, tiga takbiratul ihram, empat membaca surah al-fatihah, lima ruku dengan tumanina, enam iktidal atau bangun dari ruku, tertib atau berurutan, duduk di antara dua sisi dengan tumanina, sujud dua kali dengan tumanina. Oke, bagaimana dengan penampilan kelompok 2? Apa sudah benar apa yang disampaikan? Benar atau masih ada yang kurang? Atau sudah pas? Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau ada yang memberi tanggapan dari kelompok 2 tadi? Sudah tidak ada? Sudah pas? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 3 Ikra, maju. Ayo cepat. Yang lain perhatikan ya. Arnold, duduk. Yang lain perhatikan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Kalista. membaca surat al-fatihah, kelima atau berurutan, keenam duduk di antara dua sisi dengan tumanina, duduk bersikap tidak atau Oke, bagaimana dengan presentasi dari kelompok 3? Sudah benar atau masih ada yang kurang? Sudah pas? Kelompok 2, kelompok 1 bagaimana? Bagaimana Hafiz? Fatma? Sudah? ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, sekarang kelompok terakhir. Ayo cari maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan penampilan kelompok 4? Ada yang tidak jelas atau ada yang kurang? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana dengan presentasi dari kelompok 4? Masih ada yang kurang atau ada yang kelebihan atau ada yang tidak termasuk? Sudah pas atau belum? Sudah pas atau belum jawabannya? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4.
termasuk rukun sholat dituliskan di situ ya. Jadi yang disuruh tulis dan disuruh identifikasi itu adalah rukun-rukun sholat. Jadi yang tidak termasuk tidak usah ditulis. Jadi kemudian rukun sholat itu urutannya dari awal sampai terakhir apa saja. Jadi itu ya, oke. Tepuk tangan dulu buat semua kelompok hari ini. Sudah berani ambil depan, sudah bekerja dengan bagus. Oke. Jadi setelah pelajaran tadi masih ada yang kurang ya, atau masih ada yang tidak jelas? Masih ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Sudah tidak ada lagi? Sudah jelas ya? Mengenai rukun sholat ya? Ada yang belum jelas atau ada yang masih kurang? Oke, jadi kesimpulan hari ini mengenai apa? Tentang rukun sholat. Kalista, mengenai rukun sholat hari ini kesimpulannya bagaimana? Siapa yang bisa menyimpulkan rukun sholat itu apa? Coba Fatma, rukun sholat apa? Iya, jadi itu adalah rukun sholat. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila kita tidak kerjakan atau kita tinggalkan salah satunya, maka sholat kita tidak sah. Ada berapa rukun sholat tadi? 13. Yang pertama apa Maria? Niat, bagus. Yang kedua suci apa? Iya, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga apa Rio? Apa yang ketiga rukun sholat? Apa? Takbiratul ihram. Yang keempat apa? Kelompok sini yang keempat apa? Iya, bagus, membaca surah Al-Fatihah. Apalagi yang berikut rukun sholat yang kelima apa? Iya, bagus. Yang ketujuh apa? Iya, bagus. Kedelapan? Kemudian apa? Setelah sujud 2 kali dengan tumanina apa? Duduk di antara 2 sujud. Yang berikut apa? Oke, yang berikut, yang di sini mana suaranya? Membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca apa? Selawat atas Nabi Muhammad. Kemudian apa? Setelah membaca selawat, mengucapkan yang pertama. Yang terakhir, jadi itu kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai rukun sholat. Jadi kita harus laksanakan rukun sholat ini dengan baik dan benar supaya sholat yang kita kerjakan tidak sia-sia ya. Tidak ada gunanya melaksanakan sholat tetapi ada rukun-rukunnya yang kita tinggalkan. Sudah rugi waktu, sudah rugi tenaga, tetapi apa yang kita laksanakan tidak dinilai, tidak berfaedah, tidak berpahala. Jadi makanya kalau melaksanakan sholat harus tertib ya, harus kita perhatikan rukun-rukunnya ya, karena rukun sholat ini adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan sholat kita dan menyebabkan sholat kita sah ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Insya Allah di rumah belajar lagi tentang rukun-rukun sholat dan bacaan sholat ya. Insya Allah kita minggu depan lagi ketemu lagi dalam pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.